Setiap orang pasti ingin memiliki hidup yang bahagia, termasuk pasutri satu ini, Nur Rohmah dan Hamdan Hashim, yang telah menikah selama 3 tahun. Mereka menginginkan kehidupan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Rohmah adalah seorang wanita yang lembut dan penuh perhatian, sementara Hamdan adalah seorang pria pekerja keras yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Sejak awal pernikahan mereka, Rohmah dan Hamdan telah melalui banyak suka dan duka bersama. Mereka saling mendukung dalam segala hal, mulai dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari. Keduanya tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman. Rohmah bekerja paruh waktu sebagai mitra online shop, sementara Hamdan bekerja di sebuah perusahaan pakaian. Setiap pagi, Hamdan berangkat kerja dengan semangat, membawa harapan dan impian untuk masa depan yang lebih baik. Rohmah selalu menyiapkan sarapan untuk suaminya dan mengantarnya hingga pintu rumah dengan senyum manis. Kehidupan mereka terasa sempurna, penuh dengan cinta dan kebahagiaan, namun, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pada suatu hari di tahun 2017, Hamdan merasakan sesuatu yang aneh pada matanya. Awalnya hanya terasa sedikit sakit, namun lama-kelamaan rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Rohmah merasa khawatir melihat kondisi suaminya yang terus memburuk. Dengan segera, mereka memutuskan untuk pergi ke klinik terdekat untuk memeriksakan mata Hamdan. Di klinik, dokter memberikan beberapa obat mata untuk Hamdan dan menyuruhnya untuk beristirahat. Mereka berharap kondisi Hamdan akan segera membaik. Namun, kurang dari 24 jam setelah mengkonsumsi obat tersebut, keadaan malah semakin memburuk. Mata dan mulut Hamdan mulai membengkak dengan parah, membuatnya kesakitan dan sulit untuk berbicara. Rohmah, yang melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk, merasakan kecemasan yang mendalam. Malam itu, Rohmah hampir tidak bisa tidur. Ia terus memandangi suaminya yang terbaring lemah di tempat tidur, berharap ada keajaiban yang bisa menyembuhkan suaminya. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. "Ya Allah, berikan kekuatan pada suamiku," bisiknya dalam doa. Pagi harinya, dengan penuh kepanikan, Rohmah memutuskan untuk membawa Hamdan ke rumah sakit ibu kota. Di rumah sakit, dokter awalnya mendiagnosa Hamdan terjangkit cacar air dan segera memberikannya antibiotik. Namun, langkah tersebut malah memperburuk kondisi Hamdan. Kulitnya mulai melepuh dengan ruam-ruam merah yang memenuhi sekujur tubuhnya, membuatnya harus dirawat di ICU selama sebulan penuh. Melihat kondisi suaminya yang semakin parah, hati Rohmah terasa hancur. Namun, ia tahu bahwa sebagai istri, ia harus kuat dan tetap tegar. Hari-hari di rumah sakit terasa sangat panjang bagi Rohmah. Ia terus berada di samping tempat tidur suaminya, menggenggam tangan Hamdan dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Hamdan merintih kesakitan, Rohmah merasa hatinya seperti diiris. Namun, ia tidak pernah menunjukkan rasa takut atau sedih di depan suaminya. Ia tahu bahwa Hamdan membutuhkan kekuatan dan dukungan darinya. "Aku di sini, Mas. Kamu harus kuat. Kita akan melewati ini bersama," bisik Rohmah dengan suara lembut setiap kali Hamdan terjaga. Setiap malam, Rohmah berdoa dengan penuh harap, memohon agar suaminya diberikan kesembuhan. Ia mengirim pesan kepada keluarga dan teman-teman, meminta mereka untuk berdoa bagi Hamdan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, Rohmah menemukan kekuatan dalam doa dan dukungan dari orang-orang terdekat. Meski begitu, Rohmah tidak bisa menghindari rasa takut yang terus menghantui. Setiap kali dokter datang dengan hasil pemeriksaan baru, hatinya selalu berdegup kencang. Ketika dokter mengatakan bahwa kondisi Hamdan semakin buruk, Rohmah merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, ia tetap berusaha tegar. Demi suaminya, setiap pagi, Rohmah menyambut dokter yang datang dengan penuh harap. Namun, hasil pemeriksaan Hamdan selalu membawa kabar buruk. Kulit Hamdan yang terus melepuh dan luka yang semakin parah membuat Rohmah merasa putus asa. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus kuat demi suaminya yang sangat ia cintai. Setelah beberapa minggu dirawat di rumah sakit, dokter akhirnya menemukan penyebab sebenarnya dari kondisi Hamdan. Ternyata, Hamdan mengidap kelainan langka yang disebut Johnson-Stevens Syndrome. Kelainan kulit ini biasanya terjadi akibat reaksi terhadap obat atau infeksi dan bisa sangat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Mendengar diagnosis ini, Rohmah merasa lega, namun juga takut. Lega karena akhirnya tahu apa yang menyebabkan penderitaan Hamdan belakangan ini, namun takut akan apa yang harus dihadapi selanjutnya. Dokter menjelaskan bahwa kondisi ini diawali dengan gejala mirip flu, diikuti dengan luka melepuh kemerahan yang menyebar ke seluruh tubuh.
Hamdan harus menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pengobatan khusus untuk mengatasi penyakit ini. Meski begitu, dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ini sangat besar. Mata Hamdan terkena dampak yang sangat parah hingga ia kehilangan penglihatannya. Kedua matanya tidak bisa diselamatkan karena ada lapisan membran yang tumbuh dan menghalangi penglihatannya. Jelas dokter kepada Rohmah mendengar kabar tersebut, Rohmah merasakan duka yang mendalam. Air matanya mengalir deras. Namun ia berusaha menahan diri agar tidak menangis di depan Hamdan. Ia tidak ingin suaminya merasa semakin terpuruk. Rohmah tahu bahwa ia harus tetap kuat. Demi Hamdan kini, Hamdan hanya bisa mendengar, sementara penglihatannya telah hilang sepenuhnya. Kondisi ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi pasutri tersebut. Namun, Rohmah tetap berusaha kuat dan mendampingi suaminya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa di saat-saat sulit seperti ini, cinta dan dukungan adalah hal yang paling penting setiap hari. Rohmah berusaha menghibur Hamdan. Ia membacakan buku-buku favorit suaminya, menceritakan segala hal yang ia alami seharian penuh, dan selalu berbicara dengan penuh cinta. Rohmah ingin Hamdan tahu bahwa meskipun ia tidak bisa melihat, dunia ini masih penuh dengan keindahan yang bisa dirasakan sayang. Meskipun kamu tidak bisa melihat lagi, aku akan selalu ada di sini. Kita akan menghadapi ini bersama. Bisik Rohmah sambil menggenggam tangan Hamdan erat, perjuangan mereka tidak mudah. Setiap kali Rohmah melihat suaminya yang kesakitan, hatinya terasa hancur. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia yakin bahwa dengan cinta dan dukungan, Hamdan bisa melalui masa-masa sulit ini. Rohmah terus berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyembuhkan suaminya. Rohmah dan Hamdan harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah Hamdan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, mereka kembali ke rumah ibu Rohmah di kampung. Rohmah merawat suaminya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa Hamdan mendapatkan semua yang ia butuhkan. Kehidupan mereka berubah drastis. Namun Rohmah tetap berusaha menjalani semuanya dengan sabar dan penuh cinta setiap hari. Rohmah bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan dan membantu Hamdan beraktivitas. Ia juga harus bekerja paruh waktu secara online untuk mendapatkan pemasukan. Pekerjaan ini sangat melelahkan. Namun Rohmah tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa Hamdan sangat bergantung padanya, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya. Selama masa pemulihan, Rohmah terus mencari informasi tentang penyakit Hamdan dan cara terbaik untuk merawatnya. Ia menghubungi dokter, bergabung dengan forum online, dan membaca banyak artikel medis. Rohmah ingin memastikan bahwa Hamdan mendapatkan perawatan terbaik dan bisa pulih secepat mungkin, namun, perjuangannya tidak hanya berhenti di situ. Ketika Rohmah mengunggah foto Hamdan ke Facebook untuk mencari dukungan dan doa, mereka justru menerima komentar pedas dari netizen. Banyak yang mencemooh kondisi Hamdan dan menyarankan Rohmah untuk meninggalkan suaminya dan mencari pria lain. Kenapa kamu tetap bersamanya? Kamu bisa menemukan pria yang lebih baik, bunyi salah satu komentar yang diterima Rohmah. Dan masih banyak lagi komentar serupa. Komentar-komentar tersebut sangat menyakitkan hati Rohmah. Ia merasa dunia begitu kejam, tidak memahami apa yang sedang mereka hadapi. Namun, Rohmah tidak terpengaruh oleh komentar negatif tersebut. Ia tahu bahwa cintanya kepada Hamdan tidak bisa digantikan oleh apapun. Ia memilih untuk tetap berada di sisi suaminya dan merawatnya sepanjang sisa hidupnya. Rohmah menunjukkan keteguhan hatinya dalam merawat Hamdan. Setiap hari, ia menyuapi suaminya, memandikannya, dan membantu Hamdan melakukan latihan-latihan fisik yang dianjurkan dokter. Meski kadang terasa sangat melelahkan, Rohmah tidak pernah menunjukkan rasa letih di depan Hamdan. Ia selalu tersenyum, memberikan semangat dan cinta yang tak pernah surut. Mereka juga menghadapi tekanan finansial yang berat. Biaya pengobatan Hamdan sangat tinggi, dan penghasilan Rohmah dari pekerjaan paruh waktunya tidak mencukupi. Namun, ia tidak pernah putus asa. Ia mencari bantuan dari berbagai organisasi amal dan menggalang dana melalui media sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal mulai mengalir. Bantuan tersebut memberikan secercah harapan bagi mereka. Di tengah semua cobaan ini, Rohmah menemukan kekuatan dalam cintanya kepada Hamdan. Meski banyak orang yang tidak memahami keputusan Rohmah untuk tetap bersama suaminya, ia tidak peduli. Baginya, Hamdan adalah segalanya, dan ia bertekad untuk merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Dalam masa-masa sulit ini, Rohmah dan Hamdan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berdua selalu berdoa bersama, memohon kekuatan dan kesembuhan.
Meski menghadapi banyak cobaan, mereka tidak pernah kehilangan iman. Rohmah percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk mereka. Hari-hari berlalu dengan perlahan di rumah Ibu Rohmah. Meskipun Hamdan sudah pulang dari rumah sakit, tantangan mereka belum berakhir. Rohmah terus menjaga suaminya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa ia mendapatkan perawatan yang tepat. Meski kondisi Hamdan membaik sedikit demi sedikit, Rohmah masih merasa cemas dan khawatir akan masa depan mereka. Namun, di tengah-tengah kegelisahan itu, ada sinar harapan yang mulai muncul. Melalui jejaring sosial, Rohmah mulai membagikan kisah mereka. Ia bercerita tentang perjuangan Hamdan dan tentang bagaimana cinta mereka yang tak tergoyahkan menghadapi cobaan. Tak disangka, postingan Rohmah mulai menarik perhatian banyak orang. Banyak teman lama dan bahkan orang yang mereka tidak kenal sebelumnya datang memberikan dukungan moral. Mereka mengirimkan pesan-pesan yang penuh doa dan harapan untuk kesembuhan Hamdan. Tak hanya itu, beberapa orang bahkan menawarkan bantuan finansial untuk membantu biaya pengobatan Hamdan. Salah satu yang paling mengesankan adalah ketika seorang dokter spesialis kulit terkemuka mengetahui kisah Hamdan. Dokter tersebut merasa tergerak oleh kisah perjuangan mereka dan bersedia memberikan perawatan medis secara gratis. Rohmah dan Hamdan sangat bersyukur atas bantuan ini, karena mereka tahu betapa mahalnya biaya pengobatan untuk penyakit langka seperti yang diderita Hamdan. Dengan dukungan yang semakin kuat dari keluarga, teman-teman, dan bahkan orang-orang yang baru mereka kenal, Rohmah dan Hamdan mulai merasa tidak sendiri dalam menghadapi cobaan ini. Meskipun jalan menuju kesembuhan masih panjang dan penuh tantangan, mereka merasa yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapinya. Setelah beberapa bulan, kondisi Hamdan mulai menunjukkan kemajuan yang nyata. Meskipun penglihatannya tidak bisa kembali, ia mulai belajar menerima keadaannya dengan lapang dada. Rohmah, sebagai pasangan yang setia, terus memberikan dukungan penuh kepadanya. Mereka belajar untuk menikmati kebahagiaan dalam kesederhanaan kehidupan sehari-hari. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan yang mendukung proses pemulihan Hamdan. Rohmah membantu suaminya dalam berbagai hal, mulai dari merawat luka-lukanya hingga membantunya beradaptasi dengan kehidupan tanpa penglihatan. Mereka belajar bersama tentang teknologi bantu yang dapat mempermudah aktivitas sehari-hari Hamdan. Di samping itu, mereka juga mulai terlibat dalam komunitas lokal yang mendukung keluarga dengan anggota yang memiliki disabilitas. Di komunitas ini, mereka bertemu dengan banyak orang yang memiliki cerita hidup yang serupa. Mereka saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral satu sama lain, dan menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan. Rohmah tidak pernah lelah dalam mencari informasi dan sumber daya untuk membantu Hamdan. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi suaminya, tidak hanya dalam hal perawatan medis, tetapi juga dalam membangun kembali kehidupan mereka yang baru. Kami belajar bersyukur atas setiap hal kecil dalam hidup kami sekarang. Kebahagiaan tidak lagi tergantung pada apa yang kami miliki, tetapi pada bagaimana kami menjalani hidup bersama. Ungkap Rohmah dengan senyum lembut. Meskipun perjuangan mereka belum berakhir, Rohmah dan Hamdan telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan kehidupan mereka. Mereka belajar untuk bersyukur atas setiap momen indah yang mereka miliki bersama. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Setelah beberapa bulan Hamdan pulang dari rumah sakit, ia dan Rohmah mulai menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Meskipun Hamdan telah kehilangan penglihatannya, mereka berdua bertekad untuk tidak menyerah pada kehidupan. Rohmah dengan tekun mencari solusi dan informasi untuk membantu suaminya beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Hamdan bisa kembali mandiri meskipun buta. Mereka menghubungi berbagai organisasi yang mendukung penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan. Dengan bantuan teknologi modern, mereka berhasil mendapatkan alat bantu yang membantu Hamdan berkomunikasi, membaca, dan menjalankan tugas sehari-hari lainnya dengan lebih mudah. Rohmah juga mulai belajar tentang merencanakan masa depan mereka. Meskipun Hamdan masih dalam proses pemulihan, mereka berdua merasa bahwa waktu mereka tidak boleh terbuang percuma. Keduanya bermimpi untuk memiliki anak, meskipun mereka sadar bahwa merawat anak dengan kebutuhan khusus akan menjadi tantangan baru. Mereka bertemu dengan banyak keluarga lain yang menghadapi situasi serupa. Mereka saling bertukar pengalaman dan memberi dukungan moral satu sama lain. Hal ini memberikan Rohmah dan Hamdan rasa keberanian dan kepercayaan diri bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setiap hari, Rohmah memberikan dukungan penuh kepada suaminya dengan cinta dan kesabaran yang tidak terbatas. Ia menjadi teladan bagi banyak orang tentang betapa pentingnya kesetiaan dalam pernikahan.
Meskipun hidup mereka tidak lagi seperti sebelumnya, Rohmah tidak pernah menyesal atas keputusannya untuk tetap bersama Hamdan. Kisah perjuangan mereka mulai menarik perhatian media lokal dan nasional. Banyak orang yang terinspirasi oleh kekuatan cinta mereka yang tidak pernah pudar, meskipun dihadapkan pada ujian yang begitu besar. Rohmah dan Hamdan diundang untuk berbicara di berbagai acara dan seminar tentang kesetiaan, cinta, dan menghadapi tantangan dalam pernikahan. Setiap kali mereka berbicara di depan publik, Rohmah dan Hamdan menerima banyak dukungan dan doa dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisah mereka. Hal ini memberikan mereka kekuatan tambahan untuk terus maju dan mengatasi setiap rintangan yang ada di depan mereka. Dengan perlahan-lahan, Rohmah dan Hamdan mulai melihat masa depan yang lebih cerah di hadapan mereka. Meskipun tantangan masih ada, mereka berdua merasa lebih optimis tentang kehidupan yang akan datang. Mereka telah belajar untuk menghargai setiap momen kecil dalam hidup mereka dan bersyukur atas segala hal yang mereka miliki. Rohmah tetap bekerja paruh waktu secara online, sementara Hamdan terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas untuk mendukung penyandang disabilitas. Mereka berdua merencanakan untuk terus memberikan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam peran sebagai suami dan istri. Kami ingin menjalani hidup ini dengan penuh makna dan tujuan. Meskipun mungkin tidak semua yang kami impikan tercapai, kami akan tetap berjuang bersama dan berdamai dengan apa yang kami miliki saat ini, ujar Hamdan dengan mantap. Rohmah dan Hamdan juga mulai merencanakan untuk memiliki anak. Meskipun mereka sadar bahwa akan ada tantangan tersendiri dalam merawat anak dengan kebutuhan khusus, mereka yakin bahwa cinta dan kesetiaan mereka akan menjadi landasan yang kuat bagi keluarga mereka nanti. Kisah Rohmah dan Hamdan adalah bukti nyata bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan. Meskipun harus melewati cobaan yang sangat berat, mereka tidak pernah menyerah dan selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Mereka mengajarkan kepada kita semua bahwa dengan cinta dan dukungan yang tak pernah surut, segala tantangan bisa dihadapi dan diatasi. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari keikhlasan hati dan cinta yang tulus satu sama lain. Rohmah dan Hamdan menemukan makna sejati dari kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup mereka. Meski ada keterbatasan dan tantangan, mereka tetap bersyukur dan optimis akan masa depan. Rohmah dan Hamdan akan terus menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan harapan. Mereka tahu bahwa dengan kesetiaan dan cinta yang tulus, mereka bisa menghadapi segala rintangan yang ada. Kisah mereka akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang, mengajarkan tentang kekuatan cinta sejati dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Kami bersyukur atas segala dukungan yang kami terima dan berharap cerita kami bisa memberikan semangat kepada banyak orang yang sedang menghadapi cobaan. Bersama-sama, kita bisa melewati setiap badai dan menemukan kebahagiaan di ujung perjalanan, kata Rohmah sambil tersenyum penuh harap. Rohmah dan Hamdan memang telah menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas atau rintangan. Mereka tetap bersatu, melewati setiap tantangan, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam perjuangan hidup mereka. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.